Halo Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama membaca 5 makna Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amal agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom semuanya, senang kita jumpa kembali. Kali ini kita akan bahas tentang nubuat dalam gereja masa kini. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, buat apa sih nubuat? Apalagi buat gereja masa kini. Kan sudah ada Alkitab sebagai pegangan firman Tuhan. Lalu seberapa penting nubuat bagi gereja masa kini? Dan dari mana kita bisa mendapatkan nubuat tersebut? Serta bagaimana kita menguji sebuah nubuat? Mari kita bahas. Pada zaman Perjanjian Lama, nubuat disampaikan oleh para nabi yang diangkat Tuhan sendiri. Bentuknya berupa pesan, arahan, maupun peringatan Allah atas umat sehingga mereka bertobat dan hidup dalam kehendak-Nya. Mendengar dan melakukan yang disampaikan para nabi sama artinya dengan melakukan perkataan Allah. Oleh karena itu, pesan ini punya otoritas yang bisa dicatat dalam kitab para nabi sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, ada juga orang-orang yang punya jabatan nabi seperti Yudas dan Silas dalam Kisah 15 ayat 32, Agabus dalam Kisah 21 ayat 10, dan beberapa lainnya. Tapi, bobot pesan yang disampaikan oleh nabi Perjanjian Baru berbeda dengan nabi Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan justru memilih dan mengutus para rasul sebagai media untuk menyampaikan pesan dan perkataannya. Pesan ini mendapat otoritas yang sama seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, sehingga apa yang mereka sampaikan punya nilai dan bobot kanon yang bisa dimasukkan sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Pada zaman ini, Allah memberikan jabatan dan karunia untuk bernubuat kepada umat pilihannya, sehingga kita tetap bisa mendengar dan mendapatkan nubuat. 1 Korintus 12 ayat 27-28 menjelaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing anggotanya mendapatkan karunia khusus dari Tuhan, baik sebagai rasul, nabi, pengajar, dan seterusnya. Biasanya orang dengan jabatan nabi dan karunia bernubuat akan punya kemampuan untuk menangkap dan menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, maupun hal-hal khusus dari Tuhan, dan sifatnya pernyataan spontan. Kata pernyataan dalam 1 Korintus 14 ayat 37 berasal dari kata apokalipto, yang berarti penyingkapan. Berkenaan dengan hal tersebut, ada 5 poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, pernyataan datang secara spontan, bukan sesuatu yang dibuat-buat karena ada pemikiran atau persiapan sebelumnya. 2, pernyataan datang secara pribadi kepada seseorang, bukan sesuatu yang timbul karena adanya situasi atau fenomena yang diketahui semua orang. 3, pernyataan datang dari Tuhan melalui Roh Kudus, bukan dari pikiran maupun kehendak pribadi. 4, pernyataan memberikan pengertian terhadap cara Tuhan memandang. Dan 5, pernyataan dapat dikenali sebagai sebuah pesan Tuhan oleh para nabi. Akan tetapi,
karunia bernubuat yang dimiliki oleh nabi dalam perjanjian baru dan gereja zaman ini berbeda dengan nabi zaman perjanjian lama. Karena mereka tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perkataan Tuhan. Dalam konteks zaman sekarang, kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap perjanjian lama dan perjanjian baru. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman ini harus tunduk pada otoritas Alkitab. Itulah sebabnya kita harus menguji setiap nubuat. Paulus secara khusus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk menguji isi nubuatan para nabi, meskipun ia sudah dikenal oleh jemaat. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21 berkata, "Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Kata menguji memiliki arti menanggapi, memilah, membedakan, atau menilai. Di satu sisi, kita sebagai insan Pentakosta tidak boleh acuh dan cuek terhadap nubuat. Namun di sisi lain, kita juga harus bisa memilah, membedakan, dan menilai segala sesuatu. Standar yang kita gunakan untuk menguji dan menilai adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Mengenai konsekuensi dalam bernubuat, nabi dalam perjanjian lama memiliki otoritas yang sangat tinggi sebagai penyampai pesan Tuhan, dan segala perkataannya dianggap sebagai perkataan Allah. Jika seseorang tidak mendengar dan mentaati nubuatan seorang nabi, itu artinya sama dengan melawan perkataan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jika seorang nabi pada zaman perjanjian lama memberikan nubuatan palsu, maka ia harus langsung dihukum mati, agar tidak ada penyalahgunaan otoritas. Tapi berbeda dengan nabi dalam perjanjian baru. Konsekuensi sama sekali tidak nampak dalam petunjuk Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat hanya diminta untuk menanggapi, menguji setiap nubuat, namun tidak ada konsekuensi fatal jika seorang nabi memberikan nubuat yang palsu atau tidak lolos uji. Perbedaan ini terjadi karena nabi dan nubuatan mereka dalam perjanjian baru tidak memiliki otoritas yang sama dengan nabi dan nubuatan dalam perjanjian lama. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa Tuhan masih terus berbicara dan menuntun gerejanya lewat nubuatan. Pada zaman perjanjian baru, nubuat merupakan salah satu karunia roh dan salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, dan hal-hal khusus kepada umatnya hingga saat ini. Namun, kita perlu menguji segala nubuat yang ada dengan mengakarkan diri pada firman-Nya. Biarlah kita menjadi pribadi yang peka dan senantiasa taat kepada perintah, arahan, maupun peringatannya, sehingga kita terus hidup berkenan kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh baik dan teramat baik bagi kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat hari ini. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami bawa hidup kami di atas mezbah-Mu. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami hanya bagi-Mu. Dan kami mau memberikan persembahan pujian dan penyembahan kami hanya kepadamu. Biar Tuhan apa yang kami naikkan ini menjadi bau-bau yang harum di hadapan-Mu. Sucikan dan kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan
Dan di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau belajar satu lagu baru. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, katakan I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice, Lord. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
terjadilah, terjadilah. Oh, yes Lord, Shikaralabayase.
kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagimu Yesus Kristus Tuhan. Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Oh terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuliakan-Mu, kami mau terus mengagung-agungkan Engkau. Lebih lagi Tuhan, urapi setiap kami dengan pengurapan yang baru, dengan minyak yang baru, dengan anggur yang baru. Biar anggur yang baru tercurah dalam setiap rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga dipenuhi dengan anggur yang baru, dengan minyak yang baru, bahkan gandum yang baru tercurah dalam nama Yesus atas hidup kami. Haleluya! Serukan sama-sama, katakan amin. Glory, haleluya. Biarlah langit dan bumi terus memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama dengan kita orang kudusnya. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama saudara. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Kami puji Kau, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Lagi katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hallelujah.
dahsyat Tuhan. Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Tak pernah berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Oh Ralabaya Shanda, Sikaralabaya Shanda. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari nyanyikan sekali lagi, katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
telinga kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Hari ini biar kami bawa hati yang melimpah ucapan syukur dengan sukacita. Engkau bawa kami di penghujung tahun, di minggu pertama bulan Desember ini ya Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan dengan setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Biarlah hari ini kami mau izinkan Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Beri pengurapan, beri kuasa-Mu untuk boleh menangkap pesan-Mu hari ini Tuhan. Kami tahu hari-hari yang kami lewati tidak mudah. Tapi kami percaya waktu kami berjalan dengan Tuhan, kami ada pengharapan. Kami akan melihat mujizat, kami akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Bicaralah buat setiap kami. Dalam nama Yesus, orang percaya yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat, luar biasa dalam perlindungan Tuhan. Boleh salam kiri kanan, hari ini kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, saya persilakan dengan hormat duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Hari ini biarlah kita melimpah ucapan syukur saudara. Kita ada di penghujung tahun. Kita masuk di dalam minggu yang pertama di bulan Desember tahun 2021. Kita katakan sama-sama dengan saya, Tuhan Yesus tetap baik untuk hidup kita. Amin saudara. Sepanjang 11 bulan Tuhan sudah pimpin hidup kita, melindungi kita, bahkan memberkati kita semuanya. Hari ini kita masuk di dalam bulan-bulan untuk masuk dalam memperingati kelahiran Tuhan. Atau perayaan Natal saudara. Kalau Natal itu pasti bicara dengan sukacita. Kenapa saudara? Karena ada kasih Tuhan yang dicurahkan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Supaya enggak beroleh binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Saudara, kalau ngomong tentang Natal, itu bicara tentang kasih Tuhan. Betul ya? Bahkan di dalam 1 Yohanes, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-9 dan ke-10. Saudara boleh buka Alkitab di rumah. Saya mau bacakan buat kita semua, dikatakan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya. Ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, kalau kita merayakan Natal, saudara mesti ingat ayat ini baik-baik. Natal itu bicara tentang kasih Tuhan. Di mana Tuhan datang ke dunia untuk memperdamaikan dosa saudara dan dosa saya. Dengan perbuatan baik, dengan apapun yang kita lakukan, dengan ritual keagamaan kita sekalipun, kita nggak bisa masuk dalam surga. Kecuali melalui karya penebusan salib Kristus. Nah kalau bicara Natal, bicara tentang kelahiran Tuhan. Bicara tentang kasih Tuhan, saudara. Apa itu definisi kasih? Kalau saudara baca perikop ini, di dalam 1 Yohanes ini, itu judulnya Allah adalah kasih, saudara. Ketika kita membahas tentang Natal, artinya begini saudara, kasih Tuhan sedang dinyatakan buat saudara dan saya. Dia memperdamaikan dosa-dosa kita supaya kita beroleh kasih karunia di dalam Tuhan. Yang percaya boleh katakan haleluya saudara. Kasih Tuhan itulah yang mendorong Tuhan untuk rela jadi manusia dalam pribadinya Yesus. Karena kasih itulah yang satu tujuannya adalah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi kalau bicara Natal,
bicara tentang kasih Tuhan. Ada satu keajaiban Tuhan di sana, saudara. Di mana Allah yang mengambil keputusan untuk menjadi manusia. Saudara, kalau kita mengingat tentang kelahiran Tuhan, ini bicara tentang hakikatnya Tuhan sebagai manusia, saudara. Juga hakikatnya sebagai 100% Allah. Ada 3 hal yang menarik yang saya mau bagikan buat kita semua tentang keajaiban Allah di dalam penciptaan manusia, saudara. Kalau kita ingat baik-baik, manusia pertama itu adalah Adam. Betul ya saudara ya? Bukan di dalam Kejadian, manusia pertama itu Adam. Adam itu laki-laki diciptakan tanpa melewati perantara manusia. Tuhan membentuk dari debu tanah, kemudian dikasih nafas kehidupan, maka jadilah manusia pertama yang namanya Adam. Ini satu karya Tuhan yang begitu ajaib, yang penuh dengan mukjizat, bahkan hal yang terlalu luar biasa untuk dipikirkan dengan pikiran manusia. Yang kedua adalah manusia yang namanya Hawa. Hawa ini adalah pendampingnya Adam, saudara. Dia diciptakan Tuhan dari laki-laki, dari rusuknya laki-laki, saudara. Ini satu keajaiban lagi, karya Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, bicara tentang Yesus. Yang bulan ini kita rayakan namanya kelahiran Yesus. Atau disebut dengan Natal, saudara. Yesus lahir ke dunia tanpa laki-laki. Dia lahir hanya melalui seorang darah perawan namanya Maria. Berarti kalau bicara tentang hakikat Natal, bicara tentang karya Tuhan yang supranatural yang luar biasa, saudara. Kita nggak pernah lepas dengan namanya mukjizat rencana Allah yang luar biasa, saudara. Jadi kalau bicara mukjizat, saudara mesti tahu. Di dalam Tuhan, mukjizat selalu ada. Dan masih ada sampai hari ini. Yang percaya, katakan amin. Satu pertanyaan buat saya. Jika hari-hari ini, Anda sedang butuh mukjizat di bulan-bulan Natal ini, saudara. Saya menawarkan mungkin ada beberapa langkah yang sederhana yang bisa kita coba untuk kita bisa mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sehingga ada mukjizat yang terjadi dalam hidup saudara. Mungkin masalah yang kau hadapi, kau tiba-tiba mengalami pertolongan Tuhan. Keluargamu, kau mengalami pertolongan Tuhan. Bisnismu mengalami pertolongan Tuhan. Apapun yang sedang kau doakan hari-hari ini, engkau akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Yang sepakat dan siap katakan amin. Langkah-langkah sederhana apa yang kita bisa coba? Coba kita lihat saudara, ada satu kisah, satu peristiwa sebelum Natal dimulai kelahiran Tuhan. Di situ di dalam Injil Lukas, pasal yang pertama ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang lumayan saudara, ke-17. Saya nggak usah baca semua, di situ pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Saya baca beberapa ayat saja saudara ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini orang yang luar biasa. Sepasang suami istri ini orang-orang yang luar biasa. Hidup takut akan Tuhan, tidak bercacat dan bercela, hidup benar di hadapan Tuhan, taat segala perintah Tuhan. Keren banget. Ayat yang selanjutnya menarik. Tetapi, ada kata tapi. Mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudara, dalam peristiwa ini saya nggak usah baca semuanya. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca di rumah. Satu kali Tuhan ngomong. Sebelum Tuhan ngomong, dalam setiap tradisi pada zaman itu, yang namanya imam itu akan mendapatkan tugas giliran untuk mempersembahkan korban bakaran di bait Allah, saudara. Pasangan suami istri ini orang yang benar di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan, taat akan segala perintah Tuhan.
Tapi yang menarik begini saudara, kenapa justru orang-orang yang taat, mereka juga punya masalah. Saudara ingat baik-baik, di dalam Tuhan, Anda mau sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan gak pernah berjanji ikut Tuhan itu bebas dari masalah. Yang setuju katakan amin. Ternyata di sini Zakaria dengan Elizabeth, mereka juga punya masalah. Walaupun hidup benar, taat dan sungguh-sungguh sama Tuhan. Ternyata setelah usianya lanjut, mereka gak punya anak saudara. Ini kan problem buat mereka. Tapi bagaimana mereka bisa mengalami mujizat Tuhan. Sehingga Tuhan menjawab doa-doa mereka di sana saudara. Ada hal yang menarik yang saya ngomong. Ada langkah-langkah sederhana yang bisa kita renungkan baik-baik. Dan kita bisa praktekkan dalam hidup kita. Yang pertama begini saudara. Mereka ini hidup benar di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya. Hidup benar di hadapan Tuhan. Kunci yang pertama untuk mengalami mujizat. Yang pertama hidup benar dulu di hadapan Tuhan saudara. Zakaria dengan istrinya Elizabeth saudara. Dia hidupnya benar, sungguh-sungguh taat sama Tuhan. Yang menarik begini. Walaupun dia sungguh-sungguh tapi dia punya masalah saudara. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Mau nggak kita belajar perhatikan kehidupan kerohanian kita? Di masa-masa yang gak mudah ini, pandemi hampir 2 tahun. Kita ibadahnya selalu pakai online. Ayo saudara, perhatikan kerohanian kita nih. Waktu kita beribadah kita masih sungguh-sungguh gak sama Tuhan. Atau Anda ibadahnya mulai meremehkan dengan ibadah online. Ada berhala-berhala kecil yang menghalang-halangi Anda gak bisa fokus dalam ibadah saudara. Saya berdoa hari ini Anda sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Walaupun secara online saudara. Ingat baik-baik. Kita punya Tuhan gak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Makanya perhatikan kehidupan rohanian kita sungguh-sungguh. Mau gak kita benar dulu sama Tuhan. Kalau jamnya ibadah ya ibadah. Ayo sungguh-sungguh pakai pakaian yang rapi. Jangan sambil tidur-tiduran. Jangan sambil makan ya saudara ya. Yang setuju boleh anggukan kepalanya. Wah itu benar banget kata Pak Pendeta gitu ya. Saudara makanya perhatikan dulu kehidupan kerohanian kita. Jangan main-main waktu lagi ibadah sama Tuhan. Terus bagaimana dengan kehidupan doa kita? Anda masih berdoa enggak hari-hari ini? Pak capek pak, masalah enggak selesai, doa enggak dijawab, pergumulan belum beres pak. Satu belum kelar tambah lagi pak. Anda mulai galau? Atau Anda mulai meragukan Tuhan? Pesan saya begini saudara, belajar benar di hadapan Tuhan. Itu simpel. Yang pertama, kalau beribadah sungguh-sungguh. Yang kedua, Anda tetap berdoa saudara. Saya diberkati satu perkataan hamba Tuhan luar biasa begini. Kalau pendeta ngajari saudara berdoa, ngajari saudara baca Alkitab, itu tujuannya begini saudara. Bukan kita berdoa 1-2 jam baca Alkitab sampai 10 pasal. Supaya Tuhan sayang sama kita. Enggak. Kita enggak lakukan itu. Tuhan sudah mengasihi saudara dan saya. Tadi Alkitab berkata. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kita berdoa, saudara baca firman Tuhan, hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Artinya kita sedang melatih hidup kita untuk belajar mengasihi Tuhan. Yang mengerti anggukan kepalanya. Bukan karena kita mau nuntut Tuhan saudara. Sebagai bentuk karena kita udah ditebus sama Tuhan. Belajar untuk mengasihi Tuhan. Hidup sungguh-sungguh sama Tuhan di hadapan Tuhan. Jangan karena dilihat sama orang. Kerohanian kita ini gak butuh pujian dari manusia saudara. Yang mengerti katakan amin. Tapi hidup benarnya di hadapan Tuhan. Kalau Anda pengen kenal siapa saudara. Saat Anda lagi sendirian gak ada orang yang melihat. Itu hidup saudara. Kesungguhan Anda membangun kehidupan rohani saudara. Saat Anda berdoa, saat Anda beribadah. Itu kunci yang pertama. Untuk mengalami mujizat. Hidup benar di hadapan Tuhan. Elizabeth dan Zakaria belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Meskipun ada pergumulan, meskipun ada masalah. Mungkin rumah tangga, keuangan pak.
online kan kuotanya banyak Pak. Jalani terus. Pokoknya benar sungguh-sungguh sama Tuhan saudara. Yang mau dan percaya katakan amin. Yang pertama, hidup benar dulu di hadapan Tuhan. Pokoknya jangan cari perkenanan manusia. Benerin dulu hatinya sama Tuhan saudara. Yang kedua saudara, yang kedua begini. Belajar untuk percaya. Katakan sama-sama dengan saya, percaya. Saudara, kalau saudara baca di Alkitab ini kan saudara, mereka ini udah benar. Pertanyaannya mereka kan punya pergumulan. Sampai usia tua mereka nggak punya keturunan, saudara. Ini kan satu pergumulan, satu masalah yang berat buat mereka berdua. Secara umum manusia kalau namanya berumah tangga pasti pengen punya keturunan, betul nggak saudara? Pertanyaan begini, ini kan berkaitan dengan masalah. Mungkin masalah saudara bukan masalah keturunan. Masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah keuangan, rumah tangga, apapun masalah saudara. Anda masih mempercayakan enggak masalahmu kepada Tuhan saudara. Ini yang paling penting saudara. Ketika kita lagi bergumul dengan masalah yang banyak saudara. Banyak orang mulai begini, Tuhan di mana? Saya udah nunggu kok sepertinya Tuhan belum menjawab. Halo, Bapak Ibu Saudara. Percaya itu butuh proses saudara. Katakan sama-sama dengan saya, butuh proses. Ada satu iman yang harus dimunculkan dalam hidup kita. Saudara. Apa yang kita bisa belajar dari Zakaria dan Elisabeth ini saudara. Bentuk rasa percayanya mereka. Itu ada dua hal yang menarik saudara. Yang pertama begini. Mereka tetap menunggu janji Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya. Tetap menunggu janji Tuhan. Anda kalau percaya sama Tuhan. Hari ini Anda udah benar. Taat, beribadah, baca firman Tuhan, nabur. Tapi sepertinya belum ada jalan keluar. Ayo belajar untuk menunggu janji Tuhan saudara. Satu hal yang saya tahu saudara. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Dan Tuhan kita itu gak pernah terlambat menolong kita. Yang setuju katakan haleluya. Dia sudah baik, gak pernah terlambat. Dia mau dan mampu tolong kita saudara. Pertanyaannya cuma simpel. Mau gak kita menunggu janji Tuhan saudara. Yang mau katakan amin. Haleluya saudara. Mereka sabar dan menunggu janji Tuhan saudara. Sampai Alkitab berkata begini, sampai mereka usianya lanjut. Saya nggak dituliskan berapa tahun mereka menunggu janji Tuhan. Hari ini Anda berapa lama sudah berdoa? Berapa lama Anda sudah menunggu janji Tuhan? Masih mau nggak Anda percaya untuk menunggu janji Tuhan? Anda kalau menunggu janji manusia, Anda bisa kecewa. Saya punya banyak pergumulan ketika saya mengandalkan manusia, saya akan mengalami kekecewaan. Tapi waktu saya mengandalkan Tuhan, berharap menanti janji Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan pasti tolong dan waktunya nggak pernah terlambat. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Yang kedua bagi saudara, mereka tetap orang yang percaya itu ada dua hal yang mereka lakukan. Tetap menunggu janji Tuhan. Yang kedua begini, tetap ada di dalam posisinya rencananya Tuhan. Kenapa? Coba bayangin mereka. Mereka itu imam saudara. Hidup benar taat. Segala perintah nggak pecah nggak bercela hidupnya. Sungguh-sungguhlah kalau pakai bahasa saya. Sungguh-sungguh hidupnya didedikasikan buat Tuhan. Meskipun nggak punya keturunan. Kita bilang loh. Mereka tetap melayani di bait Allah. Perenungan saya. Mereka tetap ada di dalam rencananya Tuhan. Hari-hari ini kalau Anda lagi punya pergumulan, punya masalah. Jangan keluar dari rencana Tuhan. Maksudnya begini saudara. Jangan keluar dari areanya Allah. Dari kehidupan rohani di hadapan saudara, di dalam lingkungan saudara berada. Masuk dalam komunitas rohani. Justru jangan keluar dari komunitas rohani. Mereka berdua memilih tetap melayani Tuhan saudara. Tahu? Closing akhirnya apa? Alkitab berkata demikian. Waktu setelah mereka pelayanan, tiba-tiba malaikat datang sama mereka. Hari ini engkau akan mengalami sukacita yang luar biasa. Istrimu akan mengandung, doamu sudah dijawab. Yang percaya katakan amin.
Hari ini waktu engkau percaya, hidup benar, tetap menaati janji Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan bicara sama saudara. Hari ini doamu akan dijawab. Sukacitamu akan melimpah. Karena istrimu akan mengandung dan melahirkan satu anak. Kasih dia nama Yohanes. Kita bilang begini, dia akan menjadi nabi, mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Dan dia dipakai untuk mempertobatkan bangsa pilihan Tuhan. Kesimpulan saya begini, ketika mereka berdua hidup benar di hadapan Tuhan dan mereka belajar percaya, tetap menanti janji Tuhan dan tetap melayani Tuhan. Hasilnya begini, mungkin mereka sudah lelah berdoa, harapannya cuma ingin minta keturunan satu, yang powerful begini, waktu mereka minta anak, mereka dikasih sama Tuhan Nabi. Kita berkata, mereka yang mempertobatkan bangsa pilihan Tuhan. Kemudian dikatakan begini, Yohanes dipakai untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Setelah dia lahir, dia mempersiapkan jalan buat Yesus nanti waktu dia lahir di dalam muka dunia ini, saudara. Ini satu perkara yang ajaib, yang luar biasa. Natal bicara kasih Tuhan. Dan kalau Tuhan mengasihi kita, mujizat pasti terjadi. Anda butuh mujizat hari ini. Mungkin kau sedang punya pergumulan, masalah apapun dalam hidupmu, keuangan, rumah tangga, pekerjaan, bisnis apapun. Ayo, mungkin dua hal ini bisa menarik kita. Untuk kita praktekkan dalam hidup kita. Benar dulu sama Tuhan, saudara. Dan belajar percaya sama Tuhan. Saya rindu setiap keluarga demi keluarga. Di bulan Natal ini kita boleh mengalami perkara-perkara yang ajaib. Karena Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Yang mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kau udah bicara buat kami ya Tuhan. Dengan firman-Mu kami tahu bicara Natal, bicara tentang kasih-Mu. Bagaimana Engkau datang hadir ke dalam dunia ini dengan cara yang ajaib, yang luar biasa. Karena Engkaulah Tuhan. Engkau sedang menyatakan karya-Mu yang ajaib, yang luar biasa. Dan biarlah kami belajar percaya hari ini Tuhan. Karena kami tahu mujizat masih ada sampai hari ini. Tuhan, nama berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Jika hari-hari ini mereka sedang dalam pergumulan, dalam masalah Tuhan. Hari ini Engkau yang menolong setiap mereka. Biar firman-Mu bicara buat setiap mereka hari ini. Kami mau hidup sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Dan kami mau tetap mempercayakan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Waktu Engkau percaya, Engkau akan mengalami hal yang luar biasa. Hal-hal yang ajaib, supranatural digenapi dalam kehidupan setiap saudara. Usahamu akan dipulihkan, pekerjaanmu akan dipulihkan, rumah tanggamu akan dipulihkan. Engkau akan mengalami terobosan dalam hidupmu. Engkau akan terheran-heran karena ada perkara yang ajaib yang Tuhan genapi dalam seluruh kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita mau siapkan roti dan anggurnya saudara. Oh rabaseka nataka rabasya nataka ralapa. Perjamuan kudus ini bukan ritual agama. Ini mengingatkan, Alkitab berkata demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dan Tuhan mau makan kita dengan cara yang benar. Saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan buat Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ayo introspeksi diri. Kalau ada dosa, baik pikiran, perkataan, perbuatan kita, minta ampun sama Tuhan. Hari ini kau dengar setiap pengakuan kami Tuhan. Firman-Mu berkata waktu kami mengaku dosa, Engkau setia dan adil. Engkau yang menyucikan kami dari setiap pelanggaran dan kejahatan kami. Sehingga kami boleh layak ikut dalam perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan. Sesuai imanmu jadilah, engkau sudah dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Sebab apa yang telah kutuskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan pada Tuhan Yesus pada malam, Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan,
buka karot yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat tubuh dan darah-Mu yang sudah menguatkan setiap kami. Kami percaya ada kuasa dalam tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Yang sakit Engkau disembuhkan, yang terikat Engkau dilepaskan. Ada pemulihan, ada jawaban doa, ada mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan hari ini buat Engkau yang percaya dan butuh pertolongan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini, materaikan dalam hati kami. Ajar kami Roh Kudus untuk kami mau melakukannya. Terima kasih Bapa, Hamba kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Hanya nama Yesus Tuhan. Orang percaya sama-sama katakan, amin. Bapak, kami bersyukur buat ibadah online siang hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biar kami semua diberkati oleh firman-Mu, biarlah firman itu adalah kekuatan bagi kami semua. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu ya Bapak.
berkat-Mu tercurah buat hamba-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Saat ini kami berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Niko Nyotorarjo dan keempat wakilnya, karyawan kami Bapak Budianto Toto, dan gembala di tempat kami Pak Roni Pujianto ya Bapak. Terima kasih Kau memberkati hamba-hamba-Mu, belas kasihan turun atas hamba-hamba-Mu, hikmat marifat turun atas hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah seluruh pelayanannya diberkati, banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus, yang memberikan dampak yang luar biasa bagi gereja kami juga Pak. Terima kasih Yesus, oh tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Yesus, perlindungan-Mu sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa buat Indonesia, shalom buat Indonesia. Kami mau melepaskan berkat buat Indonesia. Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak orang-orang lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapak. Penuaian terjadi besar-besaran Bapak. Pentakosta ketika terjadi buat Indonesia, lawatan Tuhan sangat dahsyat yang luar biasa, yang ajaib ya Bapak. Pentakosta yang terjadi di bangsa ini akan menjalar ke seluruh bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai ke Yerusalem di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Bapak, saat ini kami berdoa buat pemimpin kami, Bapak rohani kami, Bapak Niko Nyotorarjo dan keempat wakilnya, karyawan kami Bapak Budianto Totong, dan gembala di tempat kami Pak Roni Pujianto ya Pak. Bapak, kami melepaskan berkat buat hamba-hamba-Mu ya Bapak. Biarlah seluruh pelayanannya untuk memuliakan Engkau ya Bapak, melakukan kehendak-Mu pada zamannya. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Yesus, perlindungan semua sempurna. Keluarga besarnya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, saat ini kami berdoa buat pemimpin yang ada di bangsa ini, dari mulai presiden, wakil presiden sampai jajaran yang paling rendah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pemimpin yang takut akan Engkau, hikmat marifat turun atas pemimpin yang ada di bangsa ini ya Bapak. Berkati keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa buat jemaat di GBI Rempuasa Tuhan ya Pak. Kau yang memberikan semangat gairah terus ya Pak, menjadi jemaat yang kuat di dalam Engkau, terus bertumbuh akan pengenalan Tuhan Yesus, bertumbuh di dalam rohaninya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Saat ini kami mau akhiri ibadah online siang hari ini. Kami mau terima berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mari umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita siapkan hati dengan iman percaya, angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, tangan kami terangkat kepadamu. Kami percaya hidup kami karena berkat Tuhan. Kembalilah dengan segala aktivitasmu Bapak Ibu Saudara, dengan membawa berkat Tuhan. Berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, juga kepada hamba-Mu Daud. Limpahkan Bapak hari ini dengan segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih anugerah, damai sejahtera dan perlindungan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Penyertaan dan kekuatan yang selalu baru dari Allah Roh Kudus boleh memberkati kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Orang percaya yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semuanya.